Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menginjak kisah-kisah Abu Nawas yang lain, alangkah baiknya kita mengetahui siapakah Abu Nawas itu yang terkenal pandai dan cerdik dan juga terkenal dengan syair-syairnya. Sebelum melanjutkan biografi dari Abu Nawas, kita dengarkan dulu syair yang sangat terkenal terutama di Indonesia dengan nama syair Al-I'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat masuk dalam neraka jahim. Fahab li taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Maka berilah aku taubat ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dunubi mislu antatirrimali fahab li taubatan ya dzal jalali. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umrina kisu fi kulli yaumin wa dhanbi zaitun kaifah timali. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Ilahi abdukal asi ataka mukirram bidzunubi wa qad ta'aka. Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Fa in taghfir fa anta lizahlun fa in tatrud faman narju siwaka. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak,
Kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepadamu? Sudah lama kaum muslimin di Indonesia akrab dengan syair Abu Nawas tersebut. Beberapa saat menjelang sholat maghrib atau subuh, jamaah di masjid-masjid atau musola biasanya melantunkan syair-syair tersebut dengan syahdu. Bagi bangsa Indonesia, nama Abu Nawas atau Abu Nuwas juga cukup akrab. Bahkan juga sampai sekarang, Abu Nawas dikenal terutama karena kelihayan dan kecerdikannya melontarkan kritik-kritik tetapi dibungkus dengan humor. Sesungguhnya ia adalah seorang sufi, intelektual, sekaligus penyair yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad tahun 806 sampai 814 Masehi. Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi ia juga nyentrik. Sebagai penyair, mula-mula ia suka mabuk. Belakangan dalam perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah, kehidupan rohaniyahnya yang berliku sangat mengharukan. Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi khamr, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Ia tampil sebagai penyair sufi yang tiada tanding. Nama aslinya ialah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami. Ia lahir di Ahwas, Persia, Iran sekarang pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi. Ayahnya Marwan bin Muhammad, anggota legion militer khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus, Harun ar-Rasyid. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Bashrah, Irak. Di kota inilah ia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh dengan gaya hidup yang kontroversial, sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai keagamaan dan pertobatan, di samping cita rasa kemanusiaan. Abu Nawas belajar sastra dan bahasa Arab kepada Abu Zaid Al-Ansori dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami, sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qatan, dan Ashhar bin Sa'ad As-Samman. Memperhalus bahasa pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, membawanya ke panggung kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Di Kufah, tempat Sayyidina Ali dimakamkan, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dalam memperluas bahasa Arab. Kemudian ia ke Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kepiawaiannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para pangeran. Tetapi gara-gara kedekatannya dengan para bangsawan inilah puisi-puisinya berubah, cenderung memuja penguasa. Dalam kitab Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Cuma sayang,
Karya-karyanya jarang ditampilkan dalam berbagai kesempatan atau diskusi keagamaan. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui musikus istana Ishaq al-Waisuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana atau syairul bilad. Dalam ensiklopedia Al-Munjid disebutkan, Abu Nawas diangkat sebagai pendekar para penyair yang bertugas mengubah puisi puji-pujian untuk khalifah. Sebagai penyair, tingkah laku Abu Nawas bisa disebut aneh, bahkan selebor. Tingkah lakunya membuat orang selalu mengaitkan karyanya dengan gejolak jiwanya. Ditambah sikapnya yang jenaka, perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemaran menenggak arak menjadikannya penyair yang unik. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Di lain pihak, Abu Nawas adalah sosok yang jujur. Sikap itu menjadikannya sejajar dengan tokoh-tokoh penting dalam khasanah keilmuan Islam. Zamannya adalah zaman keemasan Imperium Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, peradaban Islam maju pesat. Banyak tokoh penting lahir di zaman ini. Cuma sayang, kemajuan ini tidak dibarengi dengan perilaku yang baik dalam masyarakat. Kenyataan inilah yang menjerumuskan Abu Nawas yang kemudian larut dalam minuman keras dan hidup sebagai hedonis. Hedonis merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Kedekatannya dengan kekuasaan bahkan pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudhar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Kasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Nilai-nilai ketuhanan sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kendi tuanya, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamannya yang tinggi. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri adalah Dr. Muhammad al-Nuwaihi yang mengungkapkan kehidupan gelap penyair ini. Dalam kitabnya Nafsiyat Abi Nuwas disebutkan Abu Nawas sangat tergantung pada minuman keras. Meski begitu, ia tetap mempunyai harapan dalam setiap kali jiwanya guncang. Ia yakin bahwa ampunan bisa direngkuhnya, seperti sebuah sajaknya. Tuhan, jika dosaku semakin membesar, sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang baik yang berseru kepadamu, lantas kepada siapa seorang pendosa harus mengadu? Bisa dimaklumi jika pada masa tuanya, Abu Nawas cenderung hidup zuhud. Di masa inilah ia menciptakan puisi-puisi yang terdiri atas beberapa tema. Ada yang bertema pujian atau mat,
satiri, hijak, zuhud, zuhdiyat, bahaya minuman khamr, khumriyat, cinta, hazaliyat, canda atau mujuniyah. Gara-gara beberapa puisinya yang bertema jenis mujuniyat atau khumriyat, Abu Nawas dituduh sebagai penyair zindik atau pendosa besar. Tetapi berkat puisi bertema khumriyat pula, ia terkenal sebagai penyair pemabuk. Ia menggambarkan minuman keras yang dapat menenangkan pikiran. Tetapi menjelang akhir hayatnya, ia mulai berubah. Ia mulai menulis beberapa puisi religius. Dalam beberapa puisi bertema zuhdiyat, ia mengungkapkan rasa sesal dan tobat atas segala perbuatannya selama ini. Tak hanya itu, di masa tuanya ia benar-benar menjalani kehidupan zuhud. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Abu Nawas sendiri meninggal banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi, ada pula yang 195 Hijriah atau 810 Masehi, atau 196 Hijriah 811 Masehi. Sementara yang lain tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi dan tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubakti yang menaruh dendam kepadanya. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria 1885, di Greifswald 1861, cetakan litografi di Kairo, Mesir 1277 Hijriah atau 1860 Masehi. Beirut, Lebanon 1301 Hijriah atau 1884 Masehi. Bombay, India 1312 Hijriah atau 1894 Masehi. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Pada tahun 1855, diwannya diedit oleh Awol Kramer dengan judul Diwans de Abu Nawas de Grosten Lyrische Dichter de Araber. Di tangan orientalis itu, karya Abu Nawas dipelajari dan dikenang. Mereka memang lebih dulu mengenal Abu Nawas ketimbang kita yang hanya menertawakannya. Pada suatu saat Abu Nawas datang ke sebuah bukit melihat hilal untuk menentukan awal bulan Syawal. Ia melihat Sulaiman bin Abi Sahal, seorang ulama yang sama sekali tak memedulikan kehadirannya. Abu Nawas lantas nyeletuk, "Bagaimana Anda bisa melihat bulan, sementara saya yang di dekat Anda saja tak terlihat?" Sulaiman marah besar. "Aku melihat kamu berjalan mundur sampai masuk kembali ke dalam rahim Jalban," atau rahim ibu Abu Nawas. Maka seketika itu juga Abu Nawas melontarkan syair-syairnya, dan Sulaiman juga membalasnya. Hingga matinya pun Abu Nawas masih dibicarakan orang. Konon sebelum mati, ia minta keluarganya mengkafani dengan kain bekas. Ketika nanti malaikat Mungkar dan Nakir datang ke kuburnya, konon Abu Nawas menolak.
Tuhan, kedua malaikat itu tidak melihat kain kafan saya yang sudah compang-camping dan lapuk ini. Itu artinya saya penghuni kubur yang sudah lama. Konon kedua malaikat itu lantas pergi meninggalkannya. Tetapi tentu saja itu hanyalah lelucon. Kematian Abu Nawas memang penuh dengan misteri. Ia dimakamkan di Sunizi, di jantung kota Baghdad. Seperti dikutip Syekh Farid Wajdi dalam bukunya Dairatul Ma'arif lil Qarni Ishrin. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Asmu'i. Suatu malam ia bermimpi melihat Abu Nawas yang sudah almarhum. Asmu'i bertanya tentang syair-syair khumriyatnya yang sangat memuja minuman keras itu. Abu Nawas menjawab, "Aku masih menyisakan satu syair yang paling indah." Lalu Abu Nawas membacakan syair itu yang dihafal oleh Asmu'i. Penyair Abdullah bin Mu'tas juga meriwayatkan banyak syair gubahan Abu Nawas yang ia hafal melalui mimpi setelah Abu Nawas sudah lama meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekelumit cerita biografi Abu Nawas yang patut kita teladani dan kita kagumi sejarah perjalanan hidupnya. Gitu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.